kasih Mbak Aida, Mas Pasar sudah mau datang ke ruang PK ini. Nah, tadi kan saya mendapatkan Mbak Aida itu nangis di depan kelas, makanya Pak Aga minta Mbak Aida untuk datang ke PK dan ternyata tadi ada dikarenakan Mas Pasar mengganggunya saat mengerjakan tugas menggambar ya dari Bu Radlin gitu ya. Nah, Mas Pasar tahu nggak yang tadi dilakukan dengan Mbak Ida itu apa? Tahu, saya mengganggu dia saat sedang berusaha. Oh, jadi Mas Pasar mengetahui kalau tadi itu mengganggu ya, mungkin mengusili gitu ya. Iya. Nah, mengapa Mas Pasar melakukan itu? Saya sebenarnya menyisik saja, bercanda dengan dia. Oh, bercanda. Nah, dengan keisengan kamu dengan mengusili Mbak Ida bercanda gitu, itu tadi memancing emosinya Mbak Ida sehingga dia mengeluarkan kata-kata yang kotor. Nah, sekarang kamu dalam masalah, kamu tahu nggak? Iya, saya tidak sengaja menambahkan air minum ke tugasnya aja. Gitu. Oh, tapi tadi itu sengaja menumpahkan air minum atau memang hanya mengambil pensil gitu Pak? Atau Saya sebenarnya gimana? ingin mau mengambil pensil Pak, tetapi saya meninggalkan minumnya, biasanya cuma kertas. Oke, baik. Nah, kita sekarang di sini Mbak Ida, Mas Pasar tidak untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kan kita di sini untuk mencari penyelesaian yang sama-sama. Jadi kita itu berpikir tentang sama-sama iya sih caranya menyelesaikan masalah ini. Kamu pasti tadi kan mengusili Mbak Aida dengan mengambil pensil yang Mas Pasar katakan itu kan akhirnya tidak sengaja menumpahkan airnya. Nah, tapi kamu kan pasti punya alasan toh kamu melakukan itu untuk apa gitu. Ya, soalnya Aida itu kalau marah lucu Pak, saya ingin bercanda. Oh, lucu. Nah, itu karena lucunya itu terus kamu mengusili gitu ya. Nah, saya lihat itu kayaknya kamu seneng gitu loh melakukan pengusilan itu. Tapi kamu tahu nggak, dengan kamu mengusili Mbak Ida yang kelihatan wajahnya lucu, menurut kamu itu bisa menyakiti hatinya Mbak Aida, pekerjaannya Mbak Aida terganggu. Nah, kamu sekarang dalam masalah gitu, kamu mengetahui nggak tahu? Oke. Bapak bisa menerima alasan dari Mas Pasar. Nah, sekarang mari kita bicarakan ya. Dulu kan kita pernah membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas terus akhirnya menjadi keyakinan sekolah. Nah, apa yang kamu percaya tentang keyakinan itu? Dan mana sih dengan kejadian ini yang belum kamu tunjukkan terhadap keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu terkait masalahmu ini itu apa? Kalau saya yang belum mungkin bersikap baik dengan orang lain, menghargai satu sama lain dan menghargai teman di situasi apapun. Oke, jadi belum bersikap baik, kurang menghargai sesama teman dan belum menghormati ya gitu ya. Nah, terima kasih, bagus kamu itu sudah mengingatnya kan, dengan mengganggu membuat tugas itu sudah apakah sudah bisa dikatakan menghargai atau menghormati orang lain? Belum. Kalau belum, Bapak tanya, kamu itu pengen jadi orang seperti apa? Saya tentunya ingin menjadi orang yang baik Pak, ingin menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Oh, pengen menjadi orang yang baik, pengen menjadi berguna untuk orang lain. Nah, apakah dengan kamu dengan mengusili teman itu bisa menjadi orang yang baik dengan menghargai orang lain gitu? Nah, oke. Sekarang kan Mas Pasar pengen jadi orang yang baik itu tadi ya, terus pengen bisa menghargai orang lain, menghargai teman. Nah, sekarang rencana Mas Pasar itu mau apa?
Ya mungkin untuk kedepannya saya akan belajar melihat kondisi situasi ya Pak, untuk bercanda dengan orang lain, dan saya harus paham mana waktu untuk bercanda dan mana waktu untuk serius. Oh gitu. Nah, kamu akan melihat situasi dengan melihat melihat situasi kapan Anda kapan serius. Nah sekarang ini kan tadi Mbak Aida sakit hati nih. Nah rencananya Mas Pasha dengan Mbak Aida itu bagaimana? Ya, saya mau bertemu dengan Eda dan sudah mengulanginya saya serius. Oh, nah mau meminta maaf dan tidak mengulanginya saat Mbak Aida serius. Berarti nanti kalau tidak Mbak Aida bisa aja dengan teman lain, bisa aja Alek lagi serius kamu usili atau gimana? Ya saya siap menerima sanksi dulu untuk ini. Sanksi dari saya jika mengusili orang lain gitu. Berarti Mas saya itu kan berusaha untuk tidak usil terhadap siapapun, bisa menghargai teman gitu ya Mas ya maksudnya. Oke. Nah, karena sudah demikian Mbak Aida mau Mas Pasha mau minta maaf. Nah, sekarang Pak Agam pengen lihat kalian itu bermaaf dan berjanji Mas Pasha untuk tidak mengulangi lagi terhadap Mbak Aida. Monggo silakan. Oke gitu karena sudah minta maaf tuh. Nah Mbak Aida mungkin sebelumnya Mas Pasha mau ada yang mau sampaikan? Iya, saya mau izin ya Pak, soalnya saya ada latihan pasti di Oh mau latihan pasti Braka untuk tanggal 17. Iya. Oke semangat ya Mas ya untuk latihan dan apa namanya saya tadi sudah melakukan Mbak Aida sudah saling memaafkan, jadi tidak perlu ada dilanjutkan. Mas Pasha silakan kalau mau latihan Mbak Aida tunggu sebentar di sini ya. Oke. Saya izin banget. Ya, monggo Mas. Sini. Ya. Oke. Terima kasih Kak dulu. Nah Mbak Aida, Mbak Aida tahu kenapa kok Agam minta untuk Mbak Aida tinggal di sini? Tahu Pak, Kenapa? karena saya Berbicara kotor. Berbicara kotornya bagaimana Mbak? saya bicara dengan nada tinggi dan miso-miso Pak. Miso-miso. Oh gitu. Nah, apa namanya? Kenapa? Apa namanya harus miso-miso? Silakan kamu. Karena kan tadi saya ada tugas untuk menggambar perspektif dari seni budaya Pak, dari Bu Rati. Nah terus saya baru fokus menggambar, tiba-tiba Pasha ambil pensil saya, terus botol minum yang ada di meja saya itu tumpah, terus kan gambaran saya jadi rusak. Oh gitu. Nah, apakah dengan kamu miso-miso atau bicara itu menjadi salah satu solusinya? Tidak Pak, tapi saya emosi, jadi saya mengeluarkan kata-kata kotor itu. Emosi. Apakah yang kamu maksud emosinya itu secara spontan langsung keluar terus gitu kotor-kotornya itu? Iya Pak. Baik. Saya tidak akan mengutip sebuah kesalahan dari kamu. Nah, karena kamu sudah mengetahui itu yang salah. Nah, kita cari penyelesaiannya bareng-bareng. Nah, saya pikir kita bisa memperbaiki suasana ini. Nah, dengan kamu mengomongkan kotor itu tadi, berbicara kotor itu tadi, itu kamu pasti punya alasan. Nah, itu alasannya. Karena saya tuh ingin kalau saya baru serius, baru mengerjakan tugas, ya saya nggak mau diganggu Pak. Kan kalau bercanda kan ada waktunya sendiri. Oke, baik. Nah, dengan kamu kan tadi kita ingin mengerjakan tugas dengan kamu lagi serius, kamu tidak mau diganggu. Apakah kamu itu merasa bila diakui dengan diri Mbak Ida dan dihargai dengan diri orang lain saat kamu mengerjakan tugas gitu? Ya Pak, kan saya kalau ngerjain tugas saya pengen fokus agar saya itu
itu dapat nilai yang bagus, pekerjaan saya bisa perfect gitu loh Pak. Oh, jadi kamu pengennya perfect gitu ya? Ya. Dengan pengakuan dari teman dan dihargai dari teman itu menunjukkan menunjukkan itu sebuah hal yang perfect. Iya Pak. Perfect, oke gitu. Jadi Mbak Aida itu pengen dihargai dan diakui dari teman. Nah, oke, dengan kamu berbicara kotor, dengan kamu besok-besok nanti, kamu masih ingat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang telah dibuat? Iya Pak, saya masih ingat dan saya melanggar itu Pak. Ya, kamu melanggar itu. Melanggar apa, Mbak? Yang mana gitu maksudnya? Kesepakatan kelas yang bagian saya harus saling menghargai dan menghormati antar teman dan tidak boleh berbicara kotor. Nah, kamu luar biasa, kamu bisa mengingatnya dengan dengan tidak berbicara kotor itu, tidak boleh berbicara kotor di kesepakatan kelas, di keyakinan kelas yang dihargai. Nah, apakah Mbak Aida itu sudah sering atau Bu Lino dengan berbicara kotor sehari-hari di kehidupan sekolah ataupun di rumah? Tidak Pak, tapi kalau saat saya kesal saja kadang saya berbicara kotor. Nah, berarti pas mangkel ya mungkin bahasannya ya, atau apa, mangkel atau mungkin katakanlah jengkel atau itu ya. Nah, sekarang apa yang kamu bisa lakukan untuk menyelesaikan masalahmu ini? Kan tidak, tadi kan kamu otomatis langsung bisu-bisu itu kotor, kan pasti ada yang ada yang dengar dan menjadi tidak suka terhadap kamu. Kira-kira apa? Saya akan minta maaf Pak. Minta maaf itu memang mudah, tapi apakah cukup dengan meminta maaf itu aja? Saya akan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sip, dengan kamu berjanji, dengan kamu tidak akan mengulanginya lagi, Bapak bisa pegang janji kamu, ya, dan Bapak pesan untuk tidak diulangi lagi. Nah, apakah masih ada yang mau disampaikan? Tidak Pak, tapi sebelumnya saya mau berterima kasih karena Pak Agam sudah mau mendengar saya bercerita. Nah, itulah tugas kami dari guru kita, Mbak, dan dari guru yang ada di sini. Kamu itu kan sahabat kalian, sahabat siswa. Kami hanya bisa mendengar. Ya meskipun Bapak serak-serak kayak gini, gitu kan, yang penting kan kami bisa memberikan informasi. Kamu tanya apa, berkeluh kesah, kami siap mendengarkan, gitu ya. Dan kalau kamu mau misalkan WA ke Bapak atau Bu Desi atau Bu Dewi, Bapak dan guru BK yang lain, kami siap membantu. Itu. Ada lagi mau disampaikan? Mungkin besok saya akan kembali ke BK dan akan konsultasi mengenai perguruan ini Pak. Oke, siap. Bapak segera tunggu. Mau WA dulu juga kamu. Ya Pak. Oke. Terima kasih ya Pak. Oke, ngobrol. Halo, perkenalkan nama saya Christian Rafael Mahendra Pasa dari kelas 12A. Jadi setelah saya mengikuti kegiatan ini, yaitu berkonsultasi dengan guru BK, pada saat saya berbuat kesalahan, saya bisa menjadi anak yang berani meminta maaf kepada orang lain. Saya yang dulunya sangat usil, sekarang bisa menjadi anak yang lebih baik. Dan dengan kita mau bercerita dan atau berkonsultasi, kita tentunya akan mendapat solusi dari permasalahan tersebut. Jadi harapan saya semoga kedepannya Bapak Ibu guru bisa mengerti kondisi siswa dan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa dan tanpa menyudutkan apapun. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon minta maaf. Terima kasih. Semangat, Jaya, yes. Halo, perkenalkan nama saya Eda Hikmala, saya dari kelas 12A. Setelah kegiatan ini, setelah saya berkonsultasi dengan guru BK, yaitu Pak Agam, saat saya dihadapkan pada suatu permasalahan, saya merasa jika saya tidak disalahkan dan saya lebih leluasa untuk bercerita, di mana saya merasa guru BK adalah sahabat dari kami, yaitu siswa-siswa.
saat saya dihadapkan pada suatu persoalan, Bapak Ibu guru, khususnya guru BK, tidak pernah menyudutkan saya ataupun menyalahkan. Malahan guru BK dan guru-guru yang lain fokus untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Dan saya sebagai siswa-siswi merasa bahwa ternyata bercerita untuk memecahkan solusi dari permasalahan itu sangat menyenangkan. Jadi jangan pernah takut untuk bercerita. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Semangat, jaya jaya jaya.